lagi karena kau terlalu banyak ngomong. Ini ngomong, ini menjelaskan. Iya, makanya kau langsung jelaskan, enggak usah kau pakai pengantar. Iya, ini lu menjelaskan karena kau akan supaya saya bisa buktikan bahwa nomor tiganya nanti, nomor gitu tiganya nanti kau akan ketahuan bahwa kau itu penyembah setan. Iya, enggak, supaya saya bisa Allah itu iblis. Kamu tidak bisa menjelaskan, saya yang jelaskan. Oke, di mute, bentar ya, di mute anak kucing, anak tikus ini di mute aja. Saya jelaskan samamu. Tetapi hantu dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang meninggalkan ajaran menyembah hantu lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin. Nah, aku tanya dulu samamu, ajaran mana yang melarang kawin? Mampus. Ajaran mana yang melarang kawin? Sabar dulu. Ajaran mana yang melarang kawin? Aku tanya dulu, ini saudara Will, mungkin dia jujur. Saudara Will, ajaran mana yang melarang orang kawin? Saudara Will, ini Kristen jujur dia. Oh, dia nggak monitor. Jadi di dalam agamamu itu ada larangan kawin. Ya, gimana Bang Zuma? Ya, agama mana yang penganutnya ya, monitor Bang Zuma? Ya, dilarang kawin, Bang. Gimana Bang Zuma? Agama mana yang melarang kemudian penganutnya kawin? Boleh bantu baca ini Bang Zuma? Apa ini Bang Zuma? Silakan. Sabar dulu, aku yang ditanya Betahi. Waduh. Ya. Agama mana yang melarang kawin? Ya, gimana Bang Zuma? Agama apa yang melarang kawin? Maksudnya? Yang agamanya, tokoh-tokoh agamanya itu dilarang kawin. Tidak kawin mereka. Tokoh-tokoh. Pastor Katolik. Berarti seniornya Katolik ini ya, siapa sih ya? Itu kan ada makanan, ajaran mana yang Oke. Melarang orang makan dan jujur dong, jujur. Sabar dulu. Melarang orang makan makanan yang diciptakan oleh Theos supaya dengan mengucapkan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan telah mengenakan kebenaran. Pertanyaan saya, siapa yang melarang Adam makan buah ilmu pengetahuan? Siapa yang melarang Bani Israel jangan makan ini, jangan makan itu? Itu siapa? Saudara Will, siapa itu Bang? Yang melarang makan makanan seperti babi, belut, kelinci, itu siapa yang melarang itu? Tuhan atau setan? Paulus, paman Saulus. Bukan. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Kalau Paulus kan justru menghalalkan semua makanan. Makanya kamu alap bro, cepat kamu alap. Ayo, siapa yang melarang di dalam kitab imamat jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu? Yang lain, yang muslim, siapa yang ada di dalam kitab imamat? Ya, halo, gimana Bang Zuma? Udah Bang. Siapa yang bisa saja menjawab? Willy, kamu sadat aja malam ini. Siapa yang ada di dalam kitabnya Yahudi yang melarang manusia makan makanan yang diharamkan? Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Elohim. Tuhannya orang Yahudi. Jadi Paulus di sini menuduh Elohim sebagai iblis. Oke, paham ya? Karena yang melarang orang makan makanan itu hanya Elohim. Yang melarang Adam makan buah pengetahuan baik dan buruk itu Elohim. Kemudian yang melarang orang kawin itu Paulus Subhanahu wa taala. Itu. Nah, ini ternyata adalah dituduh oleh Paulus sebagai setan. Nah, sekarang yang mana yang setan ini? Yang mana yang setan? Yang datang ke Paulus. Sabar dulu. Ya pusing lah karena otakmu nggak berfungsi. Jadi jelas 1 Timotius 4 itu yang melarang makan makanan dan minuman itu adalah Elohim.
Tapi dikatakan oleh Paulus itu adalah setan. Sekarang pertanyaannya, yang mana yang setan? Yang mana yang setan? Yang datang kepada Paulus atau yang datang kepada Nabi Musa yang melarang dan membatasi makanan-makanan? Emosi mereka itu kan real, fakta tertulis. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan oleh Theos. Siapa yang melarang? Ya Elohim lah yang melarang. Orang Yahudi melarang sesuai apa yang dilarang oleh Tuhan. Begitu juga umat Islam. Apa yang dilarang oleh Tuhan itu yang nggak dimakan. Tetapi dengarkan, yang ada di bawah, yang masih ada di bawah, dengarkan. Tetapi siapa yang memerintahkan makan makanan yang diharamkan Tuhan untuk dimakan? Siapa itu? Siapa yang membolehkan makan makanan yang diharamkan untuk dimakan? Siapa? Paulus sama iblis. Setan yang menemui Paulus. Paulus, aman. Oten nggak bisa jawab. Metret. Berarti datanya 1 Timotius 4 itu menghantam mereka. Begitu saudara-saudara, karena memang Aliteng ini adalah Mesias, tetapi diduga Mesias Palusua. Saya kira begitu, silakan. Ya, ya begini Bang Zuma, mumpung oten pada turun, aku izin bertanya ya. Iya, silakan. Ya boleh ya. Nah, oke, jadi di sini aku mau bertanya ya sama Gurunda. Siap. Gurunda, apa kabar Gurunda? Baik, alhamdulillah. Amin, syukurlah. Jadi begini Bang Zuma, oke buat oten lain, jika ilmunya masih minim, gak usah dipaksain berdiskusi. Sebaiknya bertanya sajalah. Bahkan oten seperti aku yang ilmunya cukup hanya bertanya saja kok. Oke, aku lanjut ya. Aku mau bertanya nih Bang Zuma ya. Jadi begini Bang Zuma, apa jadinya ya jika Tuhan itu ada Tuhan itu ada Bang Zuma, tapi Tuhan tidak menurunkan ajaran dan perintahnya dalam bentuk agama? Silakan. Maka manusia akan hidup seperti hewan. Kenapa? Apa alasannya? Karena manusia itu adalah makhluk yang memiliki intelijensi, kecerdasan, makhluk yang bisa berkarya, makhluk yang bisa mencipta, berkarya, mencipta. Kemudian manusia itu memiliki keadaan free will, kehendak bebas. Dan yang ketiga, manusia itu adalah makhluk yang memiliki kelemahan, diuji manusia itu. Jadi kalau manusia lagi lapar, diuji dengan lapar, ada dua pilihan, cari yang halal atau yang haram. Nah, kalau tidak ada aturan yang diturunkan oleh Tuhan, maka membunuh pun bisa dilakukan untuk makan. Karena nggak ada aturan, ya saya harus makan, gimana dong? Oh, di sebelah saya, di tetangga saya ini ada makanan, tapi dia juga nggak mau kasih saya makan, dia mempertahankan, maka terjadi bacok membacok satu sama lain, karena nggak ada aturan. Itu. Nah, sedangkan manusia itu memiliki intelijensi, memiliki kecerdasan, maka mereka akan membuat siasat-siasat untuk mengalahkan satu sama yang lain. Maka terjadilah hukum rimba. Siapa yang kuat, itu yang hidup. Karena tidak ada agama. Itulah yang terjadi sebenarnya sekiranya tak ada Islam di dunia ini. Itu yang terjadi. Untung saja Al-Quran datang memberikan kemudian pedoman dalam hidup manusia, sehingga manusia itu bisa tertuntun damai sejahtera. Coba kita lihat orang-orang yang mengaku beragama bla dan bla. Bisakah agamanya dijadikan sebagai asas bernegara berbangsa? Nggak bisa. Kalau orang itu hidup mayoritas bernegara Kristen, beragama Kristen mayoritas, agamanya itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar pijakan di dalam berasas bernegara. Nggak bisa. Coba lihat Amerika misalnya, negara adidaya, agamanya mayoritas Kristen. Mampukah mereka menjadikan Bible sebagai asas negara? Nggak bisa. Nggak bisa. Maka apa yang terjadi? Tengok aja. Menguasai segala sesuatu yang bisa mereka kuasai. Dulu. Yang terjadi hanya apa? Penindasan, penjajahan, perampasan,
harta-harta wilayah-wilayah yang lain untuk dikuasai dan membesarkan wilayah yang sendiri. Terakhir yang ditaklukkan itu adalah negara Irak dengan tuduhan fitnah apa? Irak adalah memproduksi senjata nuklir pemusnah massah. Oh ya? Iya, maka Irak harus diratakan. Begitu rata, mana nuklirnya? Mana? Ada nuklirnya. Oh, ternyata tak ada. Jadi apa tujuannya? Hanya ingin menguasai minyak atau hasil buminya saja. Coba, kalau tidak ada agama, kenapa tidak dilakukan semuanya itu terhadap negara-negara Arab? Karena mereka takut kepada bangsa-bangsa Arab yang lain. Nah, ini bukti bahwa kalau tidak ada agama, maka yang kuat akan menguasai yang lemah akan menjadi budak bagi yang berkuasa. Untung ada Islam. Demikian Saudara Willy. Oke, terima kasih Bang Suma. Iya. Dan kalau tidak ada agama, Bung, pasti terjadi pernikahan sejenis di mana-mana. Kalau tidak ada Islam, karena agama sebelah tidak bisa membendung itu, malah mendukung. Dan kalau itu sudah terjadi, maka dunia tidak ada manusia, yang ada cuma binatang berwujud manusia. Untung ada Islam. Untung ada Islam. Ada Ratu Entot. Betul kan? Islam. Untung ada Ratu Entot. Kristen banget itu congornya. Untung ada Islam. Kejang-kejang. Untung ada Ratu Entot. Kalau tidak ada Islam, Ada salam ini dari Ratu Entot. maka negara ini akan menghalalkan nikah sejenis. Untung ada Islam. Iya. Jadi aku cuma mau menyambung aja ini Bang Suma ya. Iya. Oke Bang Suma, jadi bagaimana tanggapan Bang Suma mengenai kerancuan agama yang terjadi di negeri kita yang tercinta ini Bang Suma? Apakah pemerintah, dalam hal ini pemerintah RI sendiri yang membiarkan semuanya ini terjadi, ataukah saat itu mereka belum memahami kecacatan di Bible itu sendiri tentang ketuhanan Yesus itu? Entah siapa yang salah ya. Silakan Bang Suma. Iya. Jadi sebenarnya negara itu memfasilitasi warga negaranya untuk beragama sesuai dengan keinginan, kepercayaan masing-masing tanpa ada tendensi dari negara kepada masyarakatnya. Nah, hal ini dimanfaatkan kemudian oleh mereka. Bagaimana caranya? Supaya mereka membuat satu keadaan kitab mereka itu bisa dipercayai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Di Indonesia yang mayoritas penyembah Allah, maka supaya mereka bisa nyamar seperti Islam, maka Tuhan mereka ganti dengan sebutan-sebutan Tuhannya umat Islam. Istilah-istilah yang prinsip dalam Al-Quran diambil, dimasukkan ke dalam Bible. Apa tujuannya? Apakah untuk mengajarkan kekristenan supaya orang kemudian benar-benar mendudukkan Kristen adalah Kristen? Tidak. Mereka ingin supaya orang di luar Kristen itu jatuh cinta terhadap mereka karena mereka juga tampil seperti Islam. Nah, apa yang harus negara lakukan? Ya, betul yang Anda sampaikan bahwa negara ini harus kemudian mengambil sikap. Jangan berdiam diri. Karena kalau hanya berdiam diri, maka akan terjadi kerancuhan. Rancuh, kenapa rancuh? Karena satu agama Kristen, Tuhannya Allah. Kitabnya, buku sucinya menyebut Alkitab. Semua istilah-istilah Al-Quran masuk di dalamnya. Sehingga ya tidak lagi ada pembeda nanti mana Islam, mana Kristen. Karena Kristen masuk ke dalam tubuh Islam. Penampilan juga dibuat seperti Islam.
Tidak ada malu-malunya. Menyebut nama Tuhannya dengan sebutan Tuhannya umat Islam, tak ada malu-malunya. Menyebut kitabnya dengan sebutan kitabnya umat Islam, tak ada malu-malunya. Apapun mereka akan lakukan demi apa? Demi untuk menyesatkan umat Islam. Maka harus ada keadaan, misalnya masyarakat Indonesia atau internal Kristen yang sudah mulai sadar untuk meminta agar lembaga Kristen ini merubah dan melepaskan semua istilah Al-Quran di dalam Bible. Harus ada kekuatan itu. Harus. Karena kalau tidak, maka akan semakin rancu. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, bisa jadi di gereja juga sudah ada azan. Bisa jadi. Ada juga azan di sana. Awe puang, awe puang. Lau mana nilo gereja naoliki puange. Bisa jadi. Kenapa tidak? Tujuannya apa? Untuk mengkristenkan orang lain. Bisa jadi nanti perayaan Natal, selamat Idul Natal. Bisa jadi. Oh iya, bisa. Kenapa tidak? Setelah Bang Zuma tak ada, teman-teman Bang Zuma tak ada yang memperjuangkan ini 50 tahun, 100 tahun ke depan. Oh sudahlah, kita nggak bisa lagi membedakan mana Bible, mana Al-Quran, mana masjid, mana gereja. Bisa jadi ke depannya salib-salib di gereja itu dirubah menjadi menara-menara seperti masjid. Bisa jadi. Kenapa? Tujuannya kan yang penting banyak jemaat. Banyak jemaat berarti banyak yang dikumpulkan. Banyak yang dikumpulkan kan dunia dikuasai. Kan tujuannya memang hanya dunia. Memang tujuannya hanya dunia. Itu saudara. Jadi ya harus kemudian ada yang vokal supaya negara ini bisa membuka kemudian tabir yang selama ini tertutupi bahwa Kristen itu melakukan penyerangan secara halus kepada umat Islam agar supaya umat Islam itu dimurtadkan secara massal. Itu Bang. Kalau tidak ya izin menambahkan sedikit Bang Zuma ya. Iya, silakan. Ya, kalau menurut aku sih Bang Zuma ya, semua ini akibat dari pembiaran yang dilakukan pemerintah itu sendiri Bang Zuma ya. Tentang Bible itu, inilah kuatnya politik sehingga agama pun dijual demi cuang antar golongan. Akibatnya masyarakat yang tidak tahu apa-apa menjadi korban dari intrik politik ini. Seperti itu Bang Zuma. Iya. Bisa jadi Bang, bisa jadi. Itu juga ada benarnya tuh. Ya, jadi ya kita tunggu aja. Sekarang tuh sudah mulai dihembuskan pelan-pelan. Ada gereja yang mulai azan. Padahal editan itu, tapi sengaja dibuat seperti itu. Sengaja. Jadi nanti berlomba-lomba tuh gereja dengan Islam bisa jadi berlomba-lomba untuk azan juga istilahnya. Mereka juga menggunakan toa pada saat memanggil jemaat. Bisa jadi dengan menggunakan bahasa Arab misalnya. Kenapa tidak? Kalau negara diam dengan keadaan umat Islam dan Kristen ini saling sikut dalam hal adanya gerakan pendangkalan akidah, ya bisa jadi ke depannya akan terjadi seperti itu. Begitu saudara. Karena Kristen ini adalah agama yang diperintahkan untuk disebarkan agar seluruh bangsa menjadi Kristen. Itu. Jadi kami hanya bertahan saja, bertahan dari gerakan-gerakan kristenisasi. Itu yang terjadi Bang. Maka Kristen ini sebenarnya harus dikembalikan polanya kepada kitabnya sendiri. Gunakan istilah Yunani, jangan gunakan istilah Islam. Gitu. Kalau di Islam nanti ada naik haji, di Islam tuh Gurunda. Kalau mereka mungkin nanti naik salib Gurunda, bukan naik haji. Bukan, kalau kita naik haji dia merubah, turun haji kalau mereka. Oh, turun haji. Iya. Turun haji nanti dia. Nah, mungkin hajinya itu di mana gitu, di Roma, Vatikan, di Golgota.
Atau bisa jadi di Toraja. Atau di Ya, Papua. atau di Manado Bang Suma. Atau di Manado Manado. juga. Iya, betul. Betul. Iya, lanjutlah hotel-hotel lain, silakan. Silakan. Ya, ini ada Bang Dimas sama Jevani, Muslim apa Kristen? Dibuka mute-nya Bang. Ya, halo dari Kristen Bang. Silakan kalau mau bertanya. Temanya ini ahli Ya. Kristen adalah Mesias itu sendiri. Iya, semoga semuanya di sisi Allah ya teman-teman yang Muslim. Iya. Iya betul Bang Juma. Namun salah Juma, di dalam Al-Mujamil ayat 12 sisi Allah adalah belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang johim. Inilah sisi Allah Juma. Oh, Ini sisi Allah nih. Matemia. Matemia. Inna ladaina angkala wajahima, sesungguhnya di sisi kami Dibesarkan, Allah dibesarkan. ada belenggu-belenggu yang Dibesarkan. berat neraka. Iya, dibesarkan teman-teman. Oke, silakan saudara. Nih di Anda jelaskan Al-Mujamil ke kami. ayat 12. Iya. Sesungguhnya di Sisirnya sisi Allah. kami Allah ada belenggu-belenggu yang berat. Geruduk. Oke. Oke, baik. Kita bahas ini ya. Kita bahas ya, boleh ya? Oke. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Siapa di sana? Nabi Muhammad. Qumil laili illa qalila. Bangunlah untuk salat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Nisfahu awin kus minhu qalila, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Auzid, kata Allah di sana, alaihi warattilil Quran tartila, atau lebih dari seperdua itu, dan baca Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Satu, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Itu kata Allah. Sungguh bangun malam itu lebih kuat, mengisi jiwa, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Inna nasyi'ah laili hiya asyaddu wa ta'an wa aqwa muqila. Lalu kemudian Allah mengatakan, inna laka fit nahar sabhan tawila. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadalah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah wahai Nabiku Muhammad terhadap apa yang mereka katakan. Mereka. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum. Kata hum di situ merujuk kepada mereka, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Lalu Allah mengatakan, dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakanmu, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Sungguh di sisiku ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala, yang akan aku berikan kepada siapa? Kepada mereka. Nerakaku akan aku berikan kepada mereka ketika aku telah mengutusmu. Inna arsalna ilaikum rasulan syahida alaikum kama arsalna ila fir'aun rasulah. Wahai Nabiku Muhammad, sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Jadi Allah kemudian menyiapkan belenggu-belenggu yang berat, neraka-neraka yang menyala-nyala. Kepada siapa? Kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aun rasulah fa'akhaznahu akhzan wabila. Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Lalu apa kata Allah? Fakaifa tatakuna? Fakaifa tattaqun in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Kata Allah, lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
Ini yang dikatakan oleh Allah jelas bagi kami yang paham Al-Quran. Belenggu-belenggu dan neraka-neraka yang menyala-nyala itu adalah diberikan kepada siapa yang mendustakan ayat-ayatnya. Wazarni wal makazzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Dan biarkanlah aku Allah yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku, yang mendustakan nabiku, mendustakan rasulku, yang memiliki segala kenikmatan hidup, aku, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Sungguh di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala yang disiapkan untuk mereka orang-orang kafir laknatullah seperti Sefaya ini. Oke. Jawab. Oke, betul. Paham ya? Bentar. Immanuel, bentar Immanuel. Ada belum Si rompong dulu, si Sebentar rompong. dong. Sekarang giliran saya. Apakah cara sholat Muhammad sama dengan cara sholat umat Islam? Giliran saya boleh. Orang-orang Giliran saya boleh. Giliran saya boleh. Neraka memang betul ada Giliran saya boleh. Giliran saya boleh. Apakah cara sholat Muhammad? Giliran saya boleh. Boleh giliran saya. Ini komal Islam loh. Boleh nggak saya? Cuma udah ngomong. Boleh ya? Lanjut Gurunda. Ya kan, saya kan giliran saya yang bertanya sekarang nih. Saya nanggepin, memang betul ada belenggu-belenggu, bahkan kakinya pun di neraka. Bukhari 4470. Oke, baik. Neraka bagi pencipta langit dan bumi sama nggak neraka bagi makhluk manusia? Sama nggak? Neraka bagi Tuhan pencipta langit dan bumi berefek nggak terhadapnya? Pencipta langit dan bumi itu berefek nggak ketika neraka itu adalah bagian dari ciptaannya? Berefek nggak? Oh, kalau Allah itu kudus, nggak mungkin dia menyentuh neraka, apalagi memasukkan kaki ke dalam neraka. Mungkin itu bagian dari iblis. Masya Allah. Nah sekarang Cuma Allah itu kudus, giliran nggak mungkin saya. dia menaruh kakinya ke dalam neraka. Itu namanya Giliran saya dong. Karena pencipta langit dan bumi itu maha kuasa atas segala sesuatunya, termasuk neraka yang adalah ciptaannya, termasuk surga yang adalah ciptaannya. Maka bagi Allah tidak bisa mensifati sifat makhluk. Oke? Tidak ada sifat makhluk yang melekat pada diri Allah. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada saudara. Pertanyaannya sederhana dan saya rasa Anda akan bisa menjawabnya dengan baik kalau Anda itu benar-benar bisa memahami Bible. Pertanyaan saya, apakah Ibunda Maria akan masuk ke neraka atau masuk ke surga? Ibunya Yesus, apakah akan masuk ke neraka atau masuk ke surga? Silakan. Sederhana saja. Kalau orang tua Nabi Muhammad sallallahu memang di neraka, dijelaskan di dalam Muslim. Saya bertanya tentang ibunya Tuhan. Oh, sorry. Iya, Ini silakan. orang tua Nabi Muhammad. Kalau orang tua Nabi Muhammad memang di neraka. Jawab kafir. Silakan. Kamu jawab, silakan. Ringan pertanyaan saya, silakan. Apakah Maria yang melahirkan Tuhannya Kristen di surga atau di neraka? Silakan. Di surga, saya pun di surga nanti ketika meninggal. Saya tidak tanya kamu. Ibunya Yesus. Iya, di Ibunya surga Yesus yang pastinya. di surga. Tolong Dia wanita tunjukkan. yang bahagia. Tolong Sekarang gini, tunjukkan. Hey, Tolong tunjukkan kepada saya di mana ibunya Yesus menyembah anaknya. Silakan. Maria Kan yang tadi tidak menyembah wanita Yesus, yang kan suci. yang tidak menyembah Yesus itu neraka. Nah, yang menyembah Yesus surga seperti kalian. Nah, sekarang tolong kamu tunjukkan di mana Maria menyembah anaknya. Oke. Di sini pun Allah juga menyembah Maria. Sesungguhnya Allah dan para malaikat. Astagfirullah. Di mana? Emang anaknya Daromes. Di mana? Anaknya Daromes gak tau malu. Maria menyembah Yesus Tuhan kau itu yang keluar dari kubur. Tunjukkan dalil. Silakan kamu tunjukkan. Nggak malu Tuhan, mamanya Tuhanmu masuk neraka karena dia nggak menyembah anaknya. Nggak malu. Juma.
Iya, di mana tunjukin aja dulu. dalilnya? Di mana dalilnya Maria menyembah anaknya? Silakan. Oke, tunjukin aja dulu kalau Muhammad masuk surga. Iya. Boleh, nanti saya jawab, tunjukin dulu Bagaimana aja. cerita? Saber, tracing IP-nya Saber. Bagaimana ceritanya ini teman-teman? Pertanyaan saya nggak dijawab, malah larinya ke Islam. Ayo. Di mana Maria anak ibunya Yesus Tuhanmu itu menyembah anaknya sendiri? Kalau tidak ada berarti ibunya Tuhanmu masuk ke neraka. Ayo. Silakan. Zuma, tukang framing, Silakan. satu pelintir ayat di pelintir. Saya minta dalil. Memang Di inilah mana? Zuma, ini begini Di dua mana? Kristus, ini itu Di segala mana? macam. Dek, di mana, Dek? Di mana ibunya Yesus menyembah Yesus, Dek? Di mana? Di mana-mana hatiku senang, ya. Kasihan dasar dia. penyembah iblis aja. Dan lagi. Yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, sebab besar engkau akan dituhankan. Kaki Allah di neraka kok begitu ya? Artinya Allah setan. Kaki Allah di neraka artinya Allah setan. Ya, buat nginjak-injak Tuhan lu. Ya, boleh kita Kaki diskusi baik-baik. Emosi mereka kan, emosi. Karena mereka ketahuan sebagai Mesias palsu. Mereka pada kejang-kejang, teman-teman. Jadi Allah dikatakan dalam hadits, dia pijakkan kekuasaannya di neraka. Kuasa Allah berpijak kepada neraka. Kuasanya Allah berpijak kepada siapapun. Allah itu bertakhta di atas segalanya. Tapi mereka memahami Tuhan kita itu makhluk seperti kakinya Yesus yang mungkin ada bulunya dan seterusnya. Dia berpikir seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa karena mereka ini adalah orang-orang cupu, orang cuplis yang tidak memahami tentang Islam. Mereka sakit hati. Kenapa mereka sakit hati? Karena ketahuan bahwa mereka ini adalah Mesias palsu. Itu, mereka hanya bisa menghujat, mereka nggak bisa diskusi dengan baik. Ya, Prio. Selamat malam, Prio. Prio, selamat malam. Wah, nggak ada suaranya Bang Prio. Ya, buat teman-teman Kristen kalau diskusi yang baik-baik lah, santun-santun ya. Jangan kayak gitulah. Kalau dibawa ajaran Kristennya naik ke diskusi nggak bakal benar. Mending tinggalin dulu ajaran Kristennya di lemari, simpan dulu biar tertib. Kandito, ada yang naik lagi nggak? Kristennya Kandito? Belum ada, kosong, tidak ada, kosong. Udah punah berarti ya. Anakku sayang. Pada gila semuanya. Ayolah diskusi. Ayo anak-anak Tuhan, silakan naik ke atas anak-anak Tuhan. Ya, selamat malam Kausa 5. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Kausa. Waduh. Jaringannya lelet kayaknya. Ayo. Anak-anak Tuhan, silakan naik anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, silakan naik anak-anak Tuhan. Bukan anak Tuhan, itu anak hantu.
Ya, Wiwin, selamat malam Wiwin. Selamat malam. Selamatkan malam anak-anak Tuhan. Ini kepencet ini, rata-rata kepencet ini. Ayo, jangan malu-malu. Jangan malu-malu yang sudah membaca dan mengetahui. Kalian itu anak-anak Tuhan. Silakan naik. Silakan.